Halo teman-teman, gimana? Udah nonton kan video backtestnya tadi sama Pak Tito? Nah, setelah nonton, kalian pasti udah nggak salah persepsi lagi dong soal metode trading. Nah, jadi metode trading itu nggak harus ribet kayak di luaran sana ya Pak ya? Ya, ternyata nggak harus ribet. Iya, yang simpel-simpel aja. Malah sebaliknya lah, saya yakin pikirannya udah pada terbuka, matanya pada terbuka, bahwa yang namanya metode itu semakin sederhana, semakin bagus. Iya. Karena semakin sederhana, semakin bisa dibakukan. Ya kan? Semakin baku, semakin mudah untuk dijalankan. Iya. Kalau semakin mudah untuk dijalankan, otomatis semakin mudah untuk diulang-ulang secara terus-menerus. Karena udah ada polanya, udah tinggal ngikutin. Iya. Dan inilah yang kita maksud selama ini kan. Profit konsisten berarti bisa mencetak profitnya, menghasilkan profitnya dan mengulang profitnya secara terus-menerus. Jadilah konsisten. Iya. Akhirnya apa ya? Mulai cetak duit. Iyalah. Gitu. Nah, buat teman-teman nanti kalau setelah video ini mau coba backtest dan hasilnya ternyata mirip-mirip lah ya kayak video backtest yang Bapak buat, misalnya 1000 pips per tahun. Itu jangan ngerasa kok dikit banget. Itu baru satu pair, satu metode. Dan kalau menurut saya itu nggak dikit loh. Iya. Ya, tadi Irwan udah bilang tuh, satu metode, satu pair. Kan 1000 pips. Orang selama ini minus kalian. Dari minus ketemu 1000 pips setahun itu besar loh. Ya kan? Dan jangan salah, dari satu pair ini akan berkembang jadi banyak. Dan gimana bisa? Kita kembali yang di pembahasan sebelumnya. Kan tahapannya apa sih? Setelah ketemu satu metode, lakukanlah, ya mulai dipraktekin. Ya kan? Saat mulai dipraktekin berarti mulai menghasilkan income, mulai menghasilkan uang. Start printing the money. Jangan nunggu metode-metode yang lain lagi, nggak usah buang-buang waktu. Gitu loh. Sambil nyetak duit, mulai cari yang lain. Cari yang lainnya kita sempat bahas juga. Mengoptimalkan metode akan jauh lebih mudah daripada nyari yang baru. Karena udah ada contohnya. Jadi contohnya, gitu kan. Dan saat berhasil mengoptimalkan sebuah metode tadi, secara otomatis kan jadi punya dua metode. Benar dong? Berarti metode keduanya dijalankan juga. Ya kan? Masuk nih gigi 2. Ya, udah mulai berputar duitnya. Ya, putarannya lebih kenceng dong. Berarti kan printing money-nya lebih enak. Gitu. Setelah udah masuk gigi 2, sekarang ngapain? Di video yang kita udah bahas kan, antara kalian cari pola yang lain, cari pair yang lain, atau cari time frame yang lain. Kalau saya pribadi, saya akan memilih cari pair yang lain. Kenapa? Karena kan kalau mengganti pair tanpa mengganti pola itu jauh lebih mudah. Ya, karena sebelumnya kita udah ngelakuin sering tuh. Iya. Jadi udah apa ya? Udah familiar lah. Familiar. Mata kita udah lebih familiar, udah benar-benar peka. Nah, akhirnya kan backtestnya jauh lebih cepat. Iya, prosesnya jadi lebih cepat. Dibanding harus ketemu lagi pola yang baru, time frame-nya dirubah-rubah gitu kan. Mendingan pairnya yang dirubah. Itu loh. Dengan merubah pair, otomatis ini bisa dijalankan lagi. Iya kan? Dapat 2 pair. 2 pair. Makin putaran lagi. Putarannya makin kencang. Makin kencang lagi. Gitu kan? Masuk gigi 3. Masuk gigi 3. Dan begitu seterusnya. Itu, bahkan tadi kan Irwan bilang 1 pair. Coba nanti kita ngomong nggak usah lama-lama lah. Dalam 2-3 bulan. 2-3 bulan mungkin kalian udah punya 5 pair. Dalam 2-3 bulan. 6 bulan udah berapa tuh? 6 bulan bukan cuma pairnya yang nambah. Saya yakin mungkin metodenya juga yang nambah. Iya, pola-pola baru ya kan. Dan ya dengan cara seperti itulah akhirnya kegiatan trading orang tuh jadi nggak monoton. Iya kan? Yang udah ketemu biarkan berjalan. Biarkan ini muter, printing the money. Iya, betul. Kan? Tapi kegiatannya diisi bukan dengan apa ya yang selama ini kalian lakukan lah. Ngeliatin tradingannya, takut untuk cut loss, ini profit atau loss, takut harga balik, itu udah nggak perlu diliatin. Kan aktivitasnya dirubah jadi backtest yang lain. Iya. Nah, ini penting juga nih tips buat teman-teman nih masalah kegiatan trading. Karena nanti setelah backtest dan kalian praktekin, itu kalian harus ngikutin tuh hasil backtest kalian dan jangan diintervensi. Gitu. Karena ketika mulai trading nih, menurut saya urusannya udah mental nih Pak. Iya, teorinya sih jangan intervensi. Mental berkata lain. Iya. Kalau ini benar yang dibilang Irwan. Karena yang udah-udah ya kita mengalami dari sejak zamannya TF Kampus. Begitu prakteknya real trading, nah ini mental diuji. Begitu ngeliat angka, biasanya kan begitu ngeliat angka bergerak, aduh takut harganya balik. Lupa, padahal udah pernah di backtest. Ya, harusnya diemin aja. Dan inilah fungsinya yang dari tadi kita coba jelaskan. Aktivitasnya yang dirubah. Aktivitasnya udah jangan lagi ngelihat tradingan kalian yang sedang berjalan. Itu udah nggak guna diliatin. Toh udah kalian laluin itu semua saat backtest. Aktivitasnya dirubah jadi membacktest yang lain. Dan prakteknya sendiri ini mau prakteknya di real trading langsung printing the money, silahkan. Ya kan?
mau lakukan di aplikasi Traders Family yang pada akhirnya juga akan menghasilkan uang, silakan lakuin dua-duanya, ya kan? Berarti ada 2 sumber income. Silakan. Makin mantep lagi. Gitu loh, aktivitas yang dirubah lah. Iya. Nah, terus kita juga ada tips ya Pak buat teman-teman ya yang mau mulai backtest gitu. Jadi ada 5 tips buat kalian yang punya metode trading atau cara trading. Jadi kalau ada 5 ini nih, kalian udah nggak usah capek-capek backtest gitu. Yang pertama adalah kalian trading pakai indikator. Nah, ini penting nih karena indikator tuh prinsipnya kan sebenarnya dia terjadi setelah harganya bergerak. Betul, harganya gerak dulu, indikatornya mengikuti. Sehingga kalau di backtest terlihat bagus. Ya kan simpelnya kita lihat kalau indikator kan, oh iya benar ya, indikatornya begini harga naik. Indikatornya begitu harganya turun. Pokoknya cocok terus tuh. Cocok terus. Sehingga saat kalian backtest hasilnya akan bagus. Karena indikator itu mengikuti chart. Chartnya yang bergerak dulu. Tapi saat nanti dipraktekin, hasilnya kok timpang ya? Kok beda ya? Gitu. Jadi inilah kenapa disebut indikator itu nggak ideal. Iya, betul. Kurang ideal untuk di backtest. Hasil backtest indah, prakteknya tak akan seindah itu. Gitu. Nah, ini juga alasan kami Traders Family itu pakai support resistance. Betul. Kalau kalian lihat nih video yang zaman Pak Tito masih kurus, itu masih pakai support resistance. Ya kan Pak? Buka aib. Ya, tapi emang iya sih. Dari video yang saya lupa tuh 6 tahun atau 7 tahun lalu. Oh, udah lama banget tuh Pak. Itu dari dulu saya selalu ngomongin support resistance. Gitu kan? Karena kan dengan menggunakan support resistance saya acuannya itu jelas. Iya. Kan dalam artian support resistance itu garisnya udah ada dulu, baru harganya mengejar ke situ. Iya, betul. Iya kan? Akhirnya kita jadi menunggu momen sebenarnya. Kita jadi menunggu momen, gitu loh, bukan kayak indikator tadi lah. Gitu. Bahkan kalau pada ngeh nih, kalau pada inget yang di video major trend. Oh iya. Tuh masih cakep tuh petanya tuh. Iya kan? Garis-garisnya udah ada. Sejak video itu dibuat, saya juga lupa kapan itu dibuat. Udah gak inget saya dibuatnya kapan. Tapi sampai perang Rusia pun tetap aja ngikutinnya ke situ kan. Gold lagi tinggi-tingginya Nyampenya ke situ juga. Iya. Gitu kan. Itulah yang saya maksud tadi. Garisnya udah ada dulu, baru harganya ke situ. Harganya yang mengikuti. Jadinya enak, jadi baku. Ya, akhirnya jadinya sebenarnya yang paling penting adalah kalian tuh udah nggak usah ngejar momen, tungguin aja. Iyalah, trading for living masa ngejar momen. Jadi kan ngeliatin harga terus itu kan nggak mungkin. Nah, ini ada tips kedua nih Pak. Ya, tips kedua adalah buat kalian yang suka pakai time frame kecil. Oh ya. Nah, ini juga penting nih karena apa ya? Yang kita bahas sebelumnya nih Pak, yang kita bahas berdua ya. Betul. Time frame kecil tuh agak kurang ideal karena datanya dikit sebenarnya. Iya, kurang panjang. Iya, kurang panjang sebenarnya. Histori datanya kurang panjang, otomatis ya seperti kita bahas lah kemarin. Kan apakah maksudnya kondisi dari yang sesingkat itu menentukan keadaannya ke depan? Kan enggak. Iya. Iya kan? Bisa jadi dalam 2 bulan terakhir ya emang marketnya lagi begitu-gitu aja. Begitu sekali ada gejolak berubah semua nih. Gitu. Sehingga metode yang mengandalkan time frame kecil otomatis nggak bertahan lama. Bisa di backtest, tapi giliran dipraktekin nggak bertahan lama, harus berubah lagi, backtest lagi, capek, gitu kan? Dan ya susah lah ya, maksudnya ngapain kerjaannya backtest dulu? Ya kan kita kan maunya capeknya sekali, enaknya berkali-kali. Enaknya seumur hidup. Seumur hidup, gitu loh. Dan ya problem dari time frame kecil ini belum melalui segala macam kondisi market. Itu aja yang wajib diingat. Seperti kunci utama dari backtest itu harus melalui segala kondisi market. Ya, ingat-ingatlah yang kita bahas di video paling pertama. Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Nah, terus ada problem juga nih Pak. Kalau masalah time frame ya. Kalau kayak misalnya kita backtest pakai daily ya. Terus kemudian ada chart yang pergerakan panjang nih. Nah, kalau kita lihat misalnya kita udah backtest entry di sini, SL di sini, TP di sini, tapi dalam satu candle. Oke, saya ngerti. Itu yang ini langsung kita contohin aja. Pasti ada penjelasannya nih. Ya, contohnya misalkan ini ya kemarin. Ini kita besarin ya sekali, biar lebih jelas. Nah, ini kan kemarin nih yang lagi perang Rusia nih, ya kan? Ini kan toto chartnya terbang tinggi nih. Turun dulu, terbang langsung. Misalkan ternyata teman-teman kita mendapatkan metodenya itu harusnya buy di sini. Contohnya gitu lah ya. Ini contoh aja ya, contoh. Lalu SL-nya ceritanya di sini. Nah, udah dengan TP di sini. Wih, bagus nih. Apa TP-nya di ujung sekalian deh biar bagus. Wih. Ngayal kan bebas, ya kan? Nah, dalam kondisi seperti ini data backtest-nya akan ditulisnya TP. Kalau berdasarkan time frame D1. Ya kan? Padahal kalau dikecilin time frame-nya belum tentu. Bisa jadi ini saat jemput posisi buy, ini harga sempat turun dulu. Baru naik. Yang berarti sempat stop loss dulu.
dalam kondisi seperti ini kan kita mesti cek time frame yang lebih kecil. H1 lah kita buka. Oke, di H1-nya gimana? Nah, ini H1-nya. Tanggal 8 Maret ini kan. Ternyata benar nih sempat jemput posisi buy di sini kan. Candle ini posisi buy terbuka, harga sempat turun loh. Tapi nggak kena SL. Ternyata nggak kena SL, aman. Selamat lah nih. Dan setelah berapa jam kemudian, oh iya benar kena TP. Berarti barulah hasilnya valid. Ini TP. Sehingga ada metode-metode yang benar-benar membutuhkan sih time frame yang lebih kecil untuk validasi yang akurat. Validasi gitu. betul. Dan kalau misalnya teman-teman nggak punya time frame yang lebih kecil datanya ya, kan biasanya broker tuh terbatas Pak ya datanya. Kalian bisa minta konsultan kalian masing-masing. Ya, gitu. kita punya datanya, kita sediakan, kita bagi-bagi, kalian tinggal pakai. Ya, gitu tapi apa ya, nggak bisa semua pair. Kita nggak punya banyak pair. Karena kita trading pairnya sebenarnya itu aja ya. Ya kalau kita kan memang punya datanya yang sesuai kebutuhan kita. Iya betul. Jadi memang datanya panjang, tapi berhubung kita tradingnya nggak semua pair, ya itu aja yang kita pakai. Itu aja betul. Pokoknya, gitu kan? Pokoknya tinggal minta aja lah sama konsultannya. Betul. Gitu. Dan andaikan pun ada teman-teman kita yang, saya nggak mau time frame daily lah, nunggunya kelamaan. Target tipsnya terlalu besar, saya lebih suka H4, silakan. Dan kalau lebih suka H1, silakan. Kali ini kalian punya datanya, kita yang kasih. Tapi gitu. kalau M30 nggak ada ya? Nggak ada. Nggak kecilan. Apalagi M15, M5 itu nggak ada semua. Jangan. Oke, ini ada tips ketiga Pak. Gitu. Tips ketiga adalah buat teman-teman yang gaya tradingnya itu pakai news. Nah, ini dia Pak, kalau news. News itu kan sebenarnya apa ya? Terlalu banyak gitu yang dilihat. News ribet backtestnya. Iya. Kalau news tuh ribet, ya kan? Karena antara berita yang satu dengan berita yang lain tuh saling berkaitan. Ya kan? Jadi kita harus kumpulin dulu semua datanya, baru menciptakan sebuah kesimpulan, gitu kan? Jadi ya bukan cuma ribet, tapi ujungnya nggak ideal. Buat apa? Iya, buat apa gitu kan? Ya, terlebih gini, kalau misalkan kondisinya taruhlah teman-teman kita berhasil mengumpulkan data nih. Wah, non-farm payroll berhubungan dengan suku bunga, berhubungan lagi dengan apa semua dikumpulin. Berhasil backtest 10 tahun nih. Tiba-tiba tahun ke-11 ada gejolak ekonomi dengan kondisi yang berbeda. Iya kan? Ada berita baru, ada data baru dong. Data baru ini kan nggak ada waktu di backtest. Akhirnya menimbulkan asumsi baru. Teori baru. Ya inilah kita bilang nggak ideal. Nggak ideal lah gitu. Nah dan yang keempat nih Pak, itu yang nggak bisa di backtest juga tapi lumayan banyak orang jadi satu perhatian tentang cara tradingnya, yaitu adalah korelasi pair. Korelasi pair. Nah ini sih benar banyak sih. Banyak. Banyak orang kan, wah kalau katanya kalau GBP USD naik maka USD CAD turun. Gitu kan. Yang ada begitu GBP USD-nya naik, hasil backtestnya padahal udah mengatakan kalian harus buy. Tapi karena apa ya, di kepalanya ada tersimpan nih teori korelasi pair. Nggak jadi buy, nggak berani buy. Nah ini fatal. Ya kan? Padahal ya berpegang aja sama data backtest. Sekarang mana buktinya? Dari korelasi pair itu kalian bisa backtest nggak? Itu aja dulu. Kalau korelasi pair itu memang bisa di backtest, ada datanya, silahkan jalankan. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, nggak ada datanya, ya lebih baik kalian percaya sama data backtest kalian sendiri. Polanya yang sudah jadi, metodenya sudah jadi. Nggak usah peduli korelasi pair, itu lebih aman. Ya intinya sih sebenarnya yang Pak Tito sering bilang ya, intinya adalah mengacu pada data. Data backtestnya mengatakan buy, ya udah buy aja. Gitu. Pakai kacamata kuda. Pakai kacamata kuda itu jauh lebih enak. Kalau nggak buat apa backtest capek-capek, nggak berani jalanin. Buang-buang waktu tapi nggak dijalanin juga sia-sia. Ya gitu. Nah ini ada yang kelima Pak. Apa? Gitu. Ini yang apa ya? Lumayan menyesatkan juga nih cara tradingnya. Yaitu ada yang ngajarin metode cut loss-nya pakai persentase. Cut loss 10%, cut loss 20%, cut loss 30%. Itu bukan metode. Ya, cara trading berarti. Even ini bukan cara trading sebenarnya. Itu bukan cara trading, bukan juga metode. Bukan juga money management sebenarnya. Itu lebih dekat ke money management. Tapi money management macam apa kayak gitu? Ya makanya kan. Nah sekarang andaikan itu disebut metode lah. Itu disebut strategi trading. Oke. Cut loss 10%. Ya kan kita nggak usah ngomong cut loss 30% lah. Itu gila namanya. Cut loss 10%. Orang yang pakai 0,1%, 0,1 lot sama 1 lot. Beda lo 10%-nya lo. Iya. Ya kan? Yang pakai 1 lot pergerakan pipsnya akan lebih pendek. Tahu-tahu nyampe 10%. Iya betul. Ya kan? Dalam artian, kalau dikatakan metodenya adalah cut loss 10%, maka bukan cuma nggak bisa di backtest, itu nggak bisa dihitung probabilitasnya. Iya, bias banget. Bias banget. Karena dari mana kita bisa tahu
pada saat itu kita akan menggunakan 1 lot atau 10 lot. Benar dong? Iya, iya. Benar kan? Kalau kita menggunakan 10 lot, makin pendek lagi pipsnya. Benar kan? Sehingga probabilitasnya mana bisa dihitung. Kalau probabilitasnya udah nggak bisa dihitung, apakah itu sebuah metode? Bukan. Bukan. Jelas bukan. Ya kan? Lalu tadi strategi trading, jelas ngaco. Ya kan? Money management, Jelas coba. nggak mungkin. Money managementnya berarti risk per trade-nya 10%. Iya kan? Berarti di atas kertas saja cuma boleh loss 10 kali. Ya kan? Iya, 10 kali. 10 kali loss berturut-turut, bubar Bubar, semuanya. selesai udah. Ya kan? Ngulang lagi. Dan kalau risk per trade-nya 10%, kita mesti cross-check juga. Sekali profit berapa persen? Iya. Jangan sampai sekali profit 1%. Jangan sampai sekali profit 2% deh. Nggak usah ini. Sekali profit 2%. Iya kan? Berarti 5 kali profit hilang sama 1 kali loss. Apakah itu layak untuk dijalankan? Sangat tidak. Makanya kenapa Irwan bilang gitu, saya langsung bilang itu bahkan bukan metode. Iya. Itu waduh, itu lupain. Itu Ya. lupain. Ya pokoknya kalian kalau punya cara trading yang 5 tadi, udah lupain aja. Nggak usah Ya. capek-capek backtest. Mengandung unsur yang 5 tadi, udah nggak usah buang-buang waktu untuk backtest, itu nggak ideal untuk Betul. backtest. Nah, tapi kita juga ada satu tips lagi nih buat teman-teman yang suka pakai candlestick pattern. Oh, Gitu. Karena tipsnya adalah kalian harus perhatiin juga tiap broker itu bisa jadi candlenya beda-beda. Bisa Gitu. jadi. Karena pengaruhnya di jam open dan close market. Betul, karena kan yang namanya broker kayak toko ya. Iya. Yang punya toko kan suka-suka dia mau buka atau tutupnya jam berapa. Iya, betul. Dan buka tutupnya market mengakibatkan bentuk candle yang berbeda. Betul. Gitu kan, di tempat Irwan, misalkan doji, berhubung tempat saya tutupnya belakangan jadi hammer. Ya. Berantem nih kita, Pak. Enggak, ini doji nih hammer. Gitu kan. tapi bukan berarti candlestick pattern itu nggak bisa di backtest. Candlestick pattern tetap bisa di backtest, sangat-sangat bisa di backtest. Backtest aja, dan kalau butuh data yang panjang, ya silakan di backtest. Kita bisa sediakan datanya, tadi kan. Tapi pastikan solusinya adalah begini. Kalau kalian membacktest dengan broker A, saat kalian backtest dengan broker A, pastikanlah saat tradingnya nanti pun di broker A, Ya. gitu kan. Andaikan pun saat trading nggak mau menggunakan broker A, menggunakan broker B berarti kan. Pastikan saat trading di broker B, kalian tetap menganalisanya menggunakan broker A. Karena kalian waktu backtest pakai data dari broker A. Ya. Itu solusinya. Gitu. Jadi khusus untuk candlestick pattern tetap bisa di backtest, cuma saat menjalankan agak-agak effort. Iya, agak-agak Gitu effort aja. Dan balik lagi, kalau misalnya nggak punya data historinya, tinggal minta ke konsultan Ya. lagi gitu. Dan jangan lupa nanti minta diajarin juga cara uploadnya ya Pak ya. Betul. Gitu, karena ada cara khusus untuk upload history chart. Ya. Yang penting berarti kalian sekarang udah wajib tahu bahwa untuk menjadi trader itu tahapannya sekarang seperti apa. Berarti kan pertama belajar metode. Ya. Mau ini belajar dari Google kayak belajar dari edukasi berbayar, terserah. Intinya pelajarin sebuah metode. Ya. Metode ya jangan langsung praktekin. Yang udah-udah kalian selalu begitu. Belajar langsung praktek, habis duit. Iya kan? Iya. Sekarang habis belajar metode, buktikan dulu dengan backtest. Bener dong? Iya. Setelah dibuktikan dengan backtest, hasilnya beneran profit, baru praktek. Baru trading. Baru trading, itu baru enak. Ya kan? Dan andaikan pun, wah saya nggak mau lah belajar-belajar sama siapapun lagi. Nggak ada yang bisa saya percaya misalkan. ya udah, bener kan? Ya udah kan kita udah ngajarin. Iya. Bahwa metode itu kalian bisa bikin sendiri. Iya. Bisa buat sendiri. Ini kan namanya metode buatan sendiri, pasti jauh lebih nyaman dong. Ya. Jauh lebih yakin dong. Iya kan? Ya udah bikin aja metodenya sendiri. Metode yang jelas-jelas diuji duluan melalui tahapan backtest. Ya udah ada nih hasilnya di depan duluan gitu kan. Iya. Udah jelas. Baru praktek. Baru praktek Gitu. gitu. Dan satu lagi Pak, kita juga punya tips juga buat teman-teman yang ya ibaratnya tetap maulah ikut edukasi berbayar. Ya, gitu. ya. Ya, yang pertama itu pasti kalian harus lihat portfolionya dulu. Gitu. Supaya apa? Supaya kalian tuh nggak beli kucing dalam karung. Tahu jelas duluan nih metodenya seperti apa. Bener, karena kan Gitu. kalau sampai yang ngajarin dia mengklaim dirinya sebagai trader, apalagi trader profesional, harusnya punya portofolio, Iya. ya kan? Dan dengan kalian melihat portofolionya, dari situ aja kalian tahu metodenya kira-kira seperti apa sih akan kalian pelajarin, Iya. beneran bisa dipelajarin atau enggak? Ya. Kalau di portofolionya tertera nih profit and loss-nya kok terlalu variatif, angkanya berubah-ubah terus. Ini Bentar besar, bentar kecil. iya, apakah metode yang sama yang akan diajarkan ke kalian? Atau karena selalu berubah-ubah, kalian akan tahu ini terlalu sulit untuk saya pelajarin. Sehingga nggak guna saya pelajarin. terlalu banyak perubahan di metodenya sebenarnya. Iya, akhirnya kan tadi yang kita bahas di awal kan, nggak baku, Iya. nggak sederhana, gimana mau ini diulang. Iya. Itu aja, ya kan? Pastikan portofolio ini penting ya.
Nah, terus kalau misalnya nggak ada portfolio juga, ini ada cara kedua buat kalian tipsnya lah ya. Kalau nggak ada portofolio ngapain lagi masih belajar? Oh, mungkin 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 karena kemasannya iya bagus. sih, benar kalau nggak ada. Cuma kan tetap orang banyak yang ketipu sama packaging. Iya, Kemasan kemasannya selalu indah, bagus. ya kan. Iya. Tapi ada tips lagi nih buat kalian buktiin, gitu Iya. kan. Lihat materinya, diajarin nggak cara backtest. Oh ya benar, karena program edukasi biasanya itu kasih tahu nih Nah. materinya apa-apa aja sih, Oh. hari apa belajar apa, ya kan? Pasti harusnya ada satu materi disebut dong tentang backtest, Ya. ya kan? Kenapa ini menjadi penting? Karena nggak lucu lah kalau orang ngajarin metode tapi nggak bersedia metodenya dibuktikan secara langsung saat program edukasi itu berjalan, itu konyol, itu tanda tanya besar, ya kan? Kenapa? Ya kan? Iya, karena kita mau beli mobil aja test drive dulu. Nah benar kan? Iya kan? Mobil aja test drive dulu, ya kan? Padahal mobil nih jelas ngetes dulu baru bayar. Iya. Ini kan kalian udah bayar dulu, masa nggak boleh dites? Kan begitu, ya kan? Nah nggak boleh ditesnya ini kenapa? Itu tanda tanya besar loh. Jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan ternyata metodenya nggak profitable hanya karena kemasannya bagus. Bisa ya kan? jadi. Atau jangan-jangan ternyata metodenya nggak bisa di backtest, mengandung 5 unsur tadi nih. Bisa jadi. Bisa jadi banyak yang begitu. Atau jangan-jangan ternyata mentornya sendiri nggak bisa nge-backtest, nggak tahu cara backtest. Karena nggak pernah melalui proses itu. Karena bukan trader. Itu loh, Iya. itu bahaya. Jadi pastikanlah ini bukan karena 3 ini ya. Gitu. Atau sebenarnya ada lagi Pak, yang keempat. Jangan-jangan emang sengaja supaya dibikin ketergantungan. Oh, karena niatannya emang bukan mau mencetak trader yang mandiri. Iya, bukan. Gitu kan. Nggak mau nggak mau ngebikin orang jadi mandiri gitu loh. Ya, makanya kenapa banyak banget edukasi-edukasi berbayar. Tahapan akhirnya adalah bukan backtest, bukan bikin orang jadi mandiri, tapi jualan signal. Iya. Gitu kan. Iya. Itu jelas bikin orang nggak mandiri. Ngapain bikin edukasi gitu Betul. kan. Nah, terus ada lagi Pak, tips terakhir nih yang ketiga untuk edukasi berbayar. Kalian bisa ngelihat kayak di sosial medianya atau di YouTube-nya itu bocoran metodenya itu seperti apa. Betul. Gitu. Paling nggak ada yang mengandung 5 unsur tadi. Ya, karena kan orang yang biasanya jualan edukasi itu paling nggak di YouTube-nya atau sosial medianya tadi atau bahkan di website-nya itu paling nggak tuh ada kisi-kisinya betul. atau bocorannya dari metodenya tuh akan seperti apa sih? Ya gambarannya kira-kira nih gimana sih cara tradingnya. Ya, dan kalau mengandung 5 unsur tadi tuh time frame-nya kecil lah, korelasi pair lah, terlalu banyak unsur berita lah, atau bahkan cut loss 10%, 20%, 30% tadi. Tinggalin aja. Karena kan kalian udah tahu masalah apa yang akan kalian hadapin. Betul. Gitu. Semuanya akan nggak guna. Ya, tapi gini Pak, ya kita udah ngomong panjang lebar, Bapak juga udah jelasin di berbagai video, itu bakal sia-sia kalau teman-teman itu nggak langsung coba, nggak langsung praktek gitu loh. Malah jadinya cuma buang-buang waktu. Iya, buang-buang waktu aja nonton doang, tapi nggak praktek-praktek gitu. Tapi kalau kalian bingung, sebenarnya kalian tinggal tanya konsultannya aja. Kalian bisa hubungi konsultan kalian, tanya gitu. Yalah, awalnya bingung, tapi setelah dijalanin, saya jamin kalian ketagihan. Apalagi setelah ngerasain hasilnya. Wah, itu ketagihannya bukan main. Jadi selamat bersenang-senang dengan backtest, karena ini adalah langkah kalian untuk menjadi trader mandiri. Oke, good luck. Bye-bye.